Salam sinema, sahabat sinemalogi. Apa kabar kalian semua? Wow. Kali ini saya akan ngasih video reaksi dari film Persahabatan Bagai Kepompong. Disutradarai oleh Sentot Sahid dan dibintangi oleh Yasmin Nipper, Bio Wan, Baby Sabina, ada Lulu Tobing, Gunawan, Fatih Unro, dan lain-lain. Diadaptasi dari sinetron Kepompong yang pernah populer, pernah booming tahun 2008-2009 lalu, menceritakan kisah kehidupan 5 sahabat dalam menjalani problematika remaja di SMP yang tergabung dalam geng yang diberi nama Kepompong, dan di geng ini semua harus menjadi satu dan mengesampingkan ego masing-masing serta kudu saling support and care satu sama lain. Saya merasa kayak kurang serak aja gitu dengan penampilan Ben Sarjono ini. Karena sekilas saya melihat penampilan si Bio-wan ini kayak overreacting gitu, yang aduh, ini semakin kelihatan banget ketika disandingkan dengan lawan mainnya si Yasmin Nipper ini gitu loh, si Isabel ini. Dia kayak jauh. Tapi bagusnya adalah Yasmin Nipper ini dia akhirnya nutupin kekurangannya si Ben Sarjono ini. Ya mungkin ya kalau Ben Sarjononya di dalam skripnya memang dia adalah pemuda kikuk, remaja kikuk, kakuk, kekok, apalah itu. Ya udah ya, tapi ini masa ya sih sepanjang film sampai akhir pun kayak gitu. Ekspresinya pun juga kadang-kadang alhasil saya jadi jatuh cinta loh sama penampilan Yasmin ini. Dia kayaknya the next rising star, bisa gantiin Chelsea Islan tuh. Siapa lagi tuh? Pevita Pierce tuh, awas hati-hati. Yasmin ini diam-diam tsunami dia ini ya. Ben Sarjono ini nggak bisa ngobatin trauma saya, makin memperparah keadaan. Berterima kasihlah kau Ben sama si Isabel ini. Dari segi cerita ya, yang namanya adaptasi dari sinetron ya otomatis permasalahannya juga nggak jauh-jauh dari dunia sinetron. Ya gitu. Jadi kayak kecil-kecil nih udah pacaran, anak SMP pacaran. Kalau zaman sekarang sih oke lah ya. Cuman ya jadi kayak ini anak padahal masih belajar, harus belajar, kewajibannya belajar, malah dia kayak harus berpikiran kayak orang dewasa, yang harus ngerti perasaan orang lain, perasaan mendalam tuh kayak gimana. Wah. Terus ada juga sih kayak ganjalan-ganjalan dialog nih yang agak gengges di kuping. Karena jadi apa ya? Gambaran-gambaran bullying di film ini pun jadi, ini sinetron banget. Ya oke lah, bullying apa aja bentuknya tetap aja bullying gitu kan. Tapi ya sekalian jangan setengah-setengah gitu loh. Di film ini konteks bullying tuh hanya sekedar tempelan sih. Maksudnya nggak solutif gitu loh. Nggak ada yang akhirnya bullying ini selesai gitu. Tapi penyelesaiannya itu bukan dengan jalur pembahasan bullyingnya, tapi dari konsep dari konten yang lain, dari cara yang lain gitu loh. Dan pihak sekolahnya sendiri juga masih tidak ada keterlibatan untuk bullying ini gitu. Jadi ini yang kayak seakan-akan ya masalah bullying ya harus diselesaikan sama siswa-siswa yang ada di situ sendiri. Karena gini ya, hampir semua dari kita ini pasti dan saya nggak so tau atau apa ya, cuman pasti ada yang pernah ngalamin bullying, dibully ataupun membuli gitu. Ini kalau anak-anak yang siswa-siswa yang di luaran sana yang nonton dan mereka adalah korban bullying dan melihat film yang kayak gini, kayak penyelesaiannya yang hanya sebatas untuk tempelan doang gitu, untuk memenuhi kebutuhan cerita doang, ya mereka yang nonton kayak aku ada di posisi gitu tapi aku nggak kayak gitu.
perdebatan batin mereka akan keluar gitu loh. Jadi sebenarnya film ini ngapain sih? Film ini kayak mengeksploitasi bullying tapi tidak untuk diselesaikan. Jadi akan lebih berbobot kalau semisal di film ini sekalian gitu loh. Jadi bullying ini diangkat jadi tema pokok, jadi plot, jadi premisnya, sehingga ya kepompong nggak hanya sekedar kepompong gitu loh. Dia akan menjadi benar-benar akan menjadi kupu-kupu film ini. Jujur ya, saya nggak ada kesan sama sekali sama film ini ya. Ya paling kesan saya cuma penampilan aktingnya si Yasmin Nipper, terus peran orang tua ini yang udah mulai mateng, jebolan-jebolan tukang sinetron zaman era 90-an ini kan kembali turun gunung nih ceritanya, dan ternyata akting mereka juga lumayan gitu kan. Tapi kalau setiap film ceritanya gini-gini aja, dan kasihan masa depan anak kita nanti gitu loh kalau tontonannya kayak gini. Kalian lebih baik nonton sih, jadi punya alasan untuk udahlah pokoknya nonton aja. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like, comment, and share, kemudian aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar kalian semua dapat kelinting kalau kita ada video baru di channel Sinemalogi. Dan jangan lupa tetap berpikir positif dan be strong, be healthy, jaga kewarasan, jaga kesehatan. Salam sinema, bye-bye semuanya.